Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, guru-guru kami, hadirin wal hadirat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan yang paling terutama dari segala nikmat itu ialah nikmat umur yang masih Allah titipkan kepada kita. Allah masih amanahkan kepada kita sehingga kita masih mampu untuk memperbaiki dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik untuk hari demi hari dan sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin dari segi pakaian atau persiapan terkesan mendadak karena barusan tadi dipanggil oleh Bapak Pak RT atau Bapak pengurus yang lain. Jadi walaupun begitu, insya Allah amanah ini tetap bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini rasanya sudah sampai kita di penghujung Ramadan. Malam ke-29 Ramadan 1446 Hijriah. Tentu tidak terasa suka bercampur haru, rasa bahagia bercampur sedih yang akan kita rasakan sehari atau 2 hari lagi ke depan. Karena Bapak dan Ibu, 1 atau 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita sesaat lagi. Kebahagiaan yang akan kita rasakan tentunya bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail dengan ihtimanan wa ihtisaban tersebut. Mereka akan bahagia, mereka akan merasakan manfaat yang didapatkan di bulan Ramadan ini, sebagaimana janji Rasulullah SAW, man shoma atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan dari Allah inilah yang kita benar-benar harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di 1 Syawal kita kembali terlahir dalam keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun seperti itu, mau tidak mau kita akan meninggalkan Ramadan ini. Makanya segala amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, apapun itu bentuk amalan baik, amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Artinya, jadilah kita hamba Allah, hamba yang tidak hanya beribadah di bulan Ramadan saja, akan tetapi
bagaimana kita menjadi hamba Allah Rabbaniyan, yang hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun, sebagaimana kita di bulan Ramadan bersemangat dan rajin untuk beribadah, di luar bulan Ramadan kita menjadi hamba-hambanya Allah, bukan sekedar hanya hamba Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita renungkan dengan sampai berakhirnya Ramadan, berakhir pula amal ibadah kita selama ini. Kita yang rajin tahajud, kita yang rajin salat sunat, kita yang rajin membaca Al-Quran, kita yang rajin bersedekah. Hilang Ramadan, hilang juga nanti amalan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengambil mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang disanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau merupakan sahabat Rasul yang mulia. Beliau masuk Islam semenjak Islam itu datang kepadanya. Beliau adalah golongan dari kaum Ansar. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari. Kaum Ansar yaitu kaum yang menunggu kedatangan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau yang menyambut dan menjamu Rasul datang ketika Rasul datang dari Mekah berhijrah ke Madinah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu laki-laki tersebut meminta suatu pelajaran dan nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut menanyakan kepada Rasulullah, "Alimni wa aujiz." Ya Rasul, ajarkan ke aku suatu pelajaran yang singkat dan ringkas. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sehingga dengan pelajaran yang akan diamalkan oleh seorang laki-laki yang bertanya ini bisa mengantarkan dia hidup selamat baik di dunia maupun sampai nanti selamat sampai di akhirat, bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan ada 3 hal, satu pelajaran yang dan nasihat yang ringkas dari Rasulullah. Tentunya pelajaran ini tidak hanya kepada seorang laki-laki atau sahabat yang bertanya tersebut. Dan akhirnya pesan itu sampai kepada kita melalui lisan para ulama atau para rasul anbiya. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah, fashalli shalatan muwaddi'." Apabila kamu hendak melaksanakan ibadah salat, kata Rasulullah kepada laki-laki yang bertanya ini, maka salatlah kamu seolah-olah salat yang kamu lakukan ketika itu adalah salat terakhir bagi dirimu. Artinya kamu akan berpisah dari dunia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pesan Rasulullah SAW yang pertama ini dapat kita ambil pelajaran pertama, pentingnya menjaga ibadah sholat. Itu kita sudah tahu kewajiban ibadah sholat itu tidak main-main. Bagi seorang muslim, muslimah yang beriman, mukmin dan mukminah, sholat 5 kali sehari semalam tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasinya. Bagi yang bisa melaksanakan berdiri, berdiri. Bagi yang tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa juga berbaring. Selagi nyawa ini masih ada, kedipan mata, kita kedipkan mata sebagai isyarat kita untuk sholat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mungkin keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita mungkin ketika perjalanan musafir atau ketika hari hujan bisa kita menjamak atau mengqashar salat dalam keadaan musafir atau dalam keadaan hujan lebat yang tidak bisa kita berangkat ke masjid. Mungkin itu. Terkadang sebagian kita menyepelekan atau meremehkan kewajiban ibadah salat ini. Terkadang terkesan seakan-akan salat ini hanya ibadah yang dia tahu wajib, tapi kewajiban salat tersebut tidak membuat hatinya atau dirinya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kalau anak-anak awak suruh salat, misalnya anak awak yang masih SD, anak ambo pada ibu,
Kalau sholat akhir Allah ya, sholatnya tabaa rukuk sujudnya kadang anak tentu benar atau salahnya. Itu anak-anak wajar, mereka masih anak-anak. Tapi kalau kita ditanya tentang kewajiban sholat tersebut, tidak hanya sekedar sudah sholat kan sudah, kan, tetapi tidak hanya melaksanakan bagaimana sholat tersebut kita dirikan dengan sebaik-baiknya. Ini menyambung ke pelajaran yang kedua dari pesan Rasulullah SAW yang pertama ini. Idza qumta ila shalah fasholli sholatan muwaddi'. Kalau kita sudah mengetahui pentingnya kewajiban ibadah sholat tersebut, tentu ada pemahaman kedua yang harus kita pahamkan terhadap diri kita masing-masing dan keluarga kita. Bagaimana pelaksanaan sholat tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin, seolah-olah mungkin kita sholat isya atau sholat tarawih pada malam hari ini sholat terakhir bagi diri kita. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Kalau kita beranggapan seperti itu, Bapak dan Ibu, artinya menunjukkan pada diri kita, oh bisa saja kita subuh nanti kita tidak akan bertemu lagi dengan dunia ini. Kalau kita tahu, Bapak dan Ibu, kalau nyawa kita akan dicabut oleh Allah sesaat lagi atau beberapa jam lagi, tentu kita akan bersemangat untuk beribadah, baca Al-Quran, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Tetapi maut, kematian, ajal, jodoh, dan rezeki tersebut di tangan Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tentu rasa kekhusyukan itu akan timbul kalau kita bisa, salah satunya khusyuk itu bisa ditimbulkan kita sholat seolah mungkin ini sholat terakhir saya. Maka dengan kita beranggapan seperti itu, kita melaksanakan sholat tidak sekedar sholat yang asal-asalan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu saja. Sudah sholat, sudah, tapi tidak memaknai bagaimana yang sholat itu sebenarnya. Muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Yang dibuka, yang diawali dengan takbir atau dengan diawali sebelumnya dengan niat dan diakhiri dengan salam. Karena kita tidak memahami dari gerakan setiap sholat kita. Makanya Bapak dan Ibu, selagi Allah masih memberi kita jatah umur hidup di dunia ini, apalagi utama kewajiban sholat kita ini ialah ibadah utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar. Bukan amalan yang lain, bukan Allah melihat ibadah puasa kita, ibadah zakat kita, ibadah haji dan umrah kita. Pertama kali yang akan dihisab amalan unggulan kita ialah sholat. Bagaimana dengan sholat kita? Baru yang wajib, belum kita berbicara yang sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pesan Rasulullah, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seakan-akan kita sholat ketika itu sholat terakhir bagi diri kita. Yang kedua, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara atau berkata-kata sehingga dengan perkataan kamu itu akan membuat kamu meminta maaf kepada lawan bicara kita. Dalam pesan kedua ini mengindikasikan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga lisan. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, Luqmanul Hakim pernah diminta oleh majikannya atau diuji oleh majikannya tentang perkara masalah yang berhubungan dengan tema kita yang kedua ini, pesan yang kedua ini. Suatu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya, ya Luqmanul Hakim, coba kamu ambilkan saya, kamu sembelih satu ekor kambing, kamu ambil dari anggota tubuh kambing tersebut yang terbaik dari anggota tubuh kambing itu. Lalu Luqmanul Hakim mengambil lidahnya. Kemudian hari berikutnya, beberapa hari setelah itu, Luqmanul Hakim menguji lagi, majikannya menguji Luqmanul Hakim lagi, meminta kepada Luqman, ya Luqman, ambilkan lagi kepada saya, sembelih satu ekor kambing lagi, kamu ambil satu daging dari anggota tubuh kambing tersebut yang terburuk. Lalu Luqmanul Hakim mengambil lidahnya lagi. Kemudian lantas majikannya bertanya, wahai Luqmanul Hakim, kemarin aku meminta yang terbaik, kamu kasih
kasih lidah kepada saya. Sekarang saya minta yang terburuk dari anggota tubuh dari kambing itu, kamu kasih lagi lidah kepada saya. Lalu dijawab dengan bijak oleh Luqmanul Hakim, wahai tuanku, wahai majikanku, wahai bosku, saya memberikan yang terbaik dari kambing ini atau yang terburuk dari kambing ini lidahnya. Kenapa? Ini menganalogikan kepada kita, mengkiaskan kepada kita baik buruknya seseorang terletak kepada lidahnya. Lidah yang tidak bertulang, yang tidak diapit dalam mulut kita, dijaga juga, dikawal ketat juga oleh gigi kita, masih saja bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, terkadang kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Ibarat anak panah yang ditembakkan dari busur panah. Ketika anak panah tersebut ditembakkan, ditancapkan ke sasarannya, begitu juga dengan perkataan kita, ucapan kita. Ketika telah tertancap dan dicabut lagi anak panah tersebut, pasti ada bekasnya. Nah, disinilah bekas baik atau buruknya dari suatu perkataan kita tergantung dan kembali kepada diri kita. Pasti akan berbekas. Kalau baik yang kita sampaikan akan mendatangkan kemaslahatan. Kalau buruk yang kita ucapkan, maka bekasnya pasti akan menimbulkan kemudaratan di akhir nantinya. Sehingga kalau kita menyinggung perasaan orang lain, sehingga Rasul mewanti-wanti, kalau kamu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, sehingga kamu nanti akan meminta maaf kepada dia. Makanya Rasul mengatakan, jangan kita berbicara ketika nanti dengan pembicaraan itu orang lain atau kamu meminta maaf kepada orang tersebut. Inilah pentingnya menjaga lisan, karena lisan yang baik, lisan yang buruk terletak pada diri kita masing-masing. Karena indikator seorang muslim yang beriman tersebut salah satunya ialah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, berkata-kata baiklah. Kalau tak pandai berkata-kata baik, lebih baik kita diam saja. Diam itu emas. Baru di sini berlaku, diam itu emas, akan mendatangkan kemaslahatan bagi diri kita dan bagi orang lain. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Yang maknanya yaitu, pesan yang ketiga Rasulullah ini, kumpulkanlah segala keputusasaanmu hanya kepada manusia. Artinya apa Pak Ibu? Kita berputus asa kepada manusia tidak apa-apa, tidak berharap kepada manusia tidak apa-apa, tapi berharap dan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berharap dan meminta atau terlalu ingin berharap kepada seseorang, di sini kan nanti timbul PHP itu. Kalau sesama manusia bisa terjadi hal seperti itu. Mungkin dia saudara kita, teman karib kita yang sekarang sudah menjadi orang besar, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi ini dan itunya. Bisa saja mungkin kita minta tolong kepada dia, minta tolong kepada teman kita tersebut, para saudara kita. Suatu saat tidak semua permintaan dan harapan kita bisa ia kabulkan. Pasti sekali-kali ia akan mengecewakan kita. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sekali mengingkari janji-janjinya. Yang pasti kita harus yakini, cepat atau lambat, sedikit ataupun banyaknya, Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Bisa saja tidak di dunia dikabulkan oleh Allah, bisa jadi mungkin insyaallah di akhirat Allah akan tabung keinginan kita tersebut, diserahkan nanti tabungan investasi kita di dunia ini nanti di akhirat. Tidak hanya di dunia, insyaallah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah atau di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu, kalau kita berharap kepada manusia pasti akan dikecewakan. Kalau kita berharap dan meminta dan bermunajat kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menepati janji-janjinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dari 3 pesan Rasulullah SAW ini,
Yang pertama, solatlah kita sebagaimana solat yang kita lakukan ketika solat itu adalah solat terakhir bagi kita, sehingga akan timbul rasa kekhusyukan, rasa fokus, rasa serius dalam kita melaksanakan ibadah solat. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam berbicara, menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, gantikanlah semua harapanmu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita umur yang panjang, kesehatan, rezeki, dan kesempatan yang baik di waktu kesempatan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu, semoga di Ramadan 2026 1447 Hijriah Allah masih mempertemukan kita di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi